Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan ibadah itu, orang kawin itu ibadah. Jangan dikira orang bersakian bukan ibadah, itu ibadah. Berapa 50 Pak Yahudi yang dibunuh? Pahalanya 70.000. Nih hitung bujur sini. 70.000. Sama membunuh Yahudi. Orang bersakian itu ada gampangan. Ibadah itu, orang kawin itu ibadah. Jangan dikira orang bersakian bukan ibadah, itu ibadah. Wadahnya harat. Nah, wadahnya nyaman. Berapa? 50. Separuh. Tangannya bekas begaruk. Jolong 50. Sisanya berapa? Hah? Sisanya berapa modal berkah, amin? Sisanya berapa? Jolong. Nah. Wadai. Ini benar ada pemodal lalu nih. Wadai nang gelombang di tengah. Babuan meseres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berkesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan umat, tercerahkannya umat dari pemalsu-pemalsu nasab. Mereka yang selama ini menjual agama hanya bermodalkan sorban, jubah dan tanpa muka Arab. Dan Masya Allah jamaah rahmatullah, di sini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama berkaitan dengan tawaran salah seorang oknum yang berwajah Arab. Saya tidak akan menyebutkan mereka habaib karena habaib ini istilah yang sangat terlalu tinggi dan mulia bagi para pendusta dan pemalsu nasab. Yang kemudian oknum pendusta pemalsu nasab ini menawarkan kepada Bang Haji Roma Irama untuk bagaimana nasab beliau ini, na'udzubillah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalur habaib istilahnya mereka. Subhanallah jamaah rahmatullah. Mereka yang keturunan-keturunan. Jadi kita dalam posisi ini, dalam forum yang berbahagia ini, yang mulia ini, bukan dalam rangka untuk menghinakan, merendahkan suku-suku tertentu, tidak jamaah rahmatullah. Ini murni untuk membuka kedok busuk mereka, membuka kebobrokan mereka, membuka kepalsuan mereka, para oknum-oknum penjahat ini, penjahat nasab yang memalsukan nasab sampai kepada Nabi SAW. Kenapa jamaah rahmatullah kita begitu tegas? Karena mereka ini tanpa malu, tanpa merasa takut berdosa kepada Allah Jalla Jalaluhu, mereka kemudian menasabkan diri mereka sampai kepada Nabi SAW dengan kelakuan maksiat mereka, dengan kelakuan buruk mereka, dengan kelakuan yang tidak sopan mereka kepada Nabi SAW. Justru dengan apa yang kita sampaikan jamaah rahmatullah adalah untuk membela kehormatan Nabi SAW. Demi Allah Jalla Jalaluhu kita saksikan orang ini bukan keturunan Nabi SAW, jauh dari keturunan Nabi SAW, sangat jauh jamaah rahmatullah.
Bagaimana mungkin orang seperti ini dianggap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara amalannya banyak berbau syirik, tabarruk syirik, amalan bid'ah, salawatan, joget-jogetan, yang mereka hanya bermodalkan sorban, bermodalkan wajah Arab, bermodalkan jubah. Mereka kemudian menginginkan harta-harta dari manusia. Hati-hati zaman rahmat Allah. Ini kita harus sadar ini, mulai sadar ini. Jangan mau ditipu dengan orang-orang seperti ini, yang merusak nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, merusak citra Nabi sallallahu alaihi wasallam, merusak citra Islam dengan kelakuan-kelakuan palsu mereka, kelakuan busuk mereka, dusta mereka, yang mereka berbicara tanpa agama, tanpa ilmu agama. Mereka selalu mengajarkan doktrin-doktrin sesat, menyampaikan cerita-cerita palsu terhadap habaib-habaib mereka, wali-wali yang dianggap hebat oleh mereka, yang ceritanya tidak masuk di akal zaman rahmatullah. Jangankan mereka, anaknya saja Nabi SAW, Fatimah, ketika ada sebuah peristiwa pencurian, maka di sana kaum muslim, para sahabat itu kemudian yataraddadun, mereka kemudian saling mencari solusi agar orang yang mencuri ini terselamatkan dari potong tangan, karena ya menurut pandangan mereka yang mencuri ini orang bangsawan, orang yang terhormat, sehingga mereka berusaha mencari jalan bagaimana kemudian orang ini diselamatkan dari potong tangannya, ya potong tangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tampillah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa namanya, nanti antum bisa beri jawaban di kolom komentar, antum bisa bantu. Maka Nabi SAW mengucapkan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadahuma. Andaikan Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka sungguh saya akan memotong tangannya. Coba lihat zaman rahmatullah, bagaimana Nabi SAW menegaskan dalam perkara ini, dalam perkara jarimah, dalam perkara hukuman, itu tidak pilih merek. Apatah lagi kalau orang yang nasabnya tidak jelas, pemalsu nasab, yang hanya kemudian dengan lisannya mereka berdusta, mereka punya keturunan dari Nabi SAW, silsilahnya sampai kepada Nabi SAW, sangat jauh. Tidak akan bisa zaman rahmatullah. Orang yang seperti ini yang banyak mengamalkan amalan syirik, amalan bid'ah, amalan maksiat, bermodalkan wajah Arab, kemudian sorban dengan jubah, kemudian kita anggap mereka ini keturunan Nabi SAW, sangat jauh. Sangat jauh zaman rahmatullah. Tidak bisa dibenarkan secara syariat dan akal sehat. Andaikan mereka keturunan Nabi SAW, maka tentunya mereka adalah orang yang terdepan di dalam membela sunnah Nabi SAW. Mereka pasti orang yang terdepan dalam membela tauhid. Mereka pasti orang yang terdepan dalam membela ketaatan. Tapi kita lihat, Masya Allah, Subhanallah, kelakuan mereka ini tidak lebih daripada penjual obat di pasar, penjual obat ilegal di pasar, yang berteriak di pasar, yang hanya bermodalkan modal seperti itu yang kita sebutkan tadi. Adapun kita kaum muslimin ini sangat mudah sekali ditipu oleh mereka, sangat mudah dikalasi oleh mereka. Inilah pentingnya bagi antum semuanya, bagaimana sekarang ini kaum muslimin dicerahkan, dipintarkan. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia setiap kampung-kampung itu diberikan pencerahan, diberikan kaum muslimin itu pelajaran. Hati-hati dengan orang yang berkodok muka Arab, kemudian bermodal surban, kemudian berjubah, kemudian mendatangi Anda dan mereka mengatakan, saya ini habaib dan saya punya kemuliaan, saya punya kewalian, saya punya kesaktian, saya punya kebohongan dan kedustaan, percaya sama saya maka akan selamat. Dan banyak sekali zaman rahmatullah bualan-bualan mereka, kedustaan-kedustaan mereka, cerita-cerita khurafatnya mereka yang tidak segan-segan mereka sampaikan di forum yang luas. Mereka sampaikan di masyarakat umum tentang kesaktiannya, tentang kehebatannya, tentang keberkahan, kewalian orang-orang mereka, golongan-golongan habaib ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Maka zaman rahmatullah, kewajiban antum menyelamatkan diri antum, keluarganya antum, kerabatnya antum dari fitnah-fitnah para pendusta ini. Karena memang Nabi SAW telah menyebutkan di tahun-tahun fitnah itu banyaknya orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Mereka menjual agama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dan hati-hati antum seperti ini.
taubat. Kalau kita lihat orang-orang seperti ini berani dan lancang untuk mengaku dirinya keturunan Nabi SAW, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari para penipu dan ditipu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.